desain manusia itu seperti ini, ini ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya, Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Ya teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang menjadi oportunis yang berkesadaran tinggi. Wow, menjadi oportunis yang berkesadaran tinggi. Jangan menghakimi judulnya dulu. Sebagaimana sudah sering saya sampaikan bahwa kita akan dihadapkan kepada konsep-konsep yang sifatnya saling bertubrukan satu sama lain atau yang biasa disebut paradoks. Nah, salah satu contoh paradoksnya adalah ada satu konsep bahwa manusia itu memiliki kebebasan untuk menentukan alur hidupnya. Ada konsep yang berlawanan bahwa segala sesuatu sudah ditentukan, sudah ditakdirkan. Nah, keduanya sebetulnya sama-sama benarnya. Tetapi kalau Anda belum memahami layer kesadaran dalam memahami keduanya, Anda akan bingung. Makanya saya tidak sampaikan perspektif masing-masing secara detail ini, secara di ruang publik ini. Saya biasanya bahas di kelas-kelas lanjutan ya, karena sangat berbahaya apabila orang tidak memahami lebih jauh sehingga mereka bisa salah tafsir menangkap dua hal ini. Makanya di sini saya hanya bicara sampai level paradoks, menyadari bahwa dua-duanya itu betul dalam sudut pandangnya masing-masing, dalam level kesadaran masing-masing. Nah, dalam tataran ini yang paling tepat sikap kita adalah menjadi oportunis. Menjadi oportunis itu gini. Kalau itu sedang menguntungkan kita, kita gunakan. Dan saat tidak menguntungkan kita, tidak kita gunakan. Itu lebih baik daripada Anda memaksakan menggunakan itu dan Anda menjadi tidak berdaya. Contoh, misalkan Anda ini seorang yang pemalas, Anda itu orang yang memang ogah-ogahan, lalu Anda menggunakan hanya salah satu konsep. Hidup itu sudah ditakdirkan, hidup itu sudah ditulis alur hidupnya. Jadi kita tidak punya kehendak bebas. Maka konsep itu akan membuat Anda tidak berdaya. Bahkan kalau misalkan konsep bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan ini nyampe kepada orang yang jahat, dia akan merasa bahwa dia membunuh itu bagian dari memang tugas dia. Dia ditakdirkan begitu. Dia korupsi, dia memperkosa, dia mencuri, akhirnya menjadi pembenaran. Nah, di sisi lain, konsep bahwa kita memiliki free will, ya, kalau sampai kepada orang yang tidak tahu diri bahwa manusia juga punya batas wilayah dia, di situ ada wilayah Tuhan yang nggak bisa dia tembus, maka dia akan terjebak pada rasa putus asa. Segala sesuatu yang harusnya sudah diterima hasilnya, dia akan coba diubah, padahal itu sesuatu yang memang sudah takdir. Oleh karenanya, menjadi oportunis itu begini. Misal nih, Anda baru mau memulai sebuah usaha. Kalau Anda, ya, itu rasanya malas-malesan, ya, maka saat yang tepat untuk Anda menggunakan konsep bahwa kita memiliki kebebasan kehendak, kita memiliki free will, kita memiliki satu kekuatan, kuasa untuk menentukan alur hidup kita. Supaya kita mau mengupayakan dengan optimal. Nah, tetapi ketika nanti memang pada ujung usaha kita, sudah pada ujung optimalnya kita, hasilnya tidak sesuai, kita perlu menjadi oportunis, tidak lagi memegang konsep bahwa hidup ini kita punya kuasa untuk menentukan jalan. Kita perlu bergeser bahwa segala sesuatu sudah ditulis. Sehingga apa? Kita bisa menerima ujung usaha kita yang tidak sesuai dengan harapan kita.
Nah, kalau terbalik repot, Anda di awal merasa sudah ditakdirkan, sehingga malas untuk optimal berusaha, pada waktu menerima hasil tidak sesuai, Anda merasa punya kuasa untuk mengubah. Akhirnya Anda sulit menerima apa yang sudah terjadi yang nggak bisa diubah. Tidak boleh terbalik, harus sesuai pas. Anda pakai kesadaran ini pada saat begini, Anda pakai kesadaran itu saat situasinya begitu. Jadi kalau Anda nanya saya, Pak, menurut Anda, hidup itu sudah ditentukan atau kita punya kebebasan untuk menentukan alur hidup kita? Saya tidak akan jawab dengan level yang jauh ya, sebagaimana saya bilang, saya tidak akan membahas itu di ruang publik seperti ini. Ya. Tetapi jawaban saya adalah, saya harus melihat dulu situasi Anda seperti apa. Kalau situasi Anda tuh adalah orang yang sedang putus asa, situasi Anda tuh sedang dihadapkan kepada sesuatu yang memang nggak bisa diubah, maka saat yang tepat saya mengatakan segala sesuatu sudah dituliskan, sudah digariskan. Supaya apa? Nafsu Anda untuk sok kuasa, untuk mengubah realita, mengendor, lalu muncul kekuatan untuk menerima itu. Setelah nanti Anda sudah bisa menerima realitanya utuh, Anda semangat lagi, baru saya katakan Anda punya kuasa untuk memperbaiki yang kemarin itu. Anda paham nggak maksud saya? Jadi, sebagaimana saya bilang, tidak ada nasihat yang tepat untuk semua orang. Tidak ada nasihat yang tepat untuk semua situasi. Kita harus tahu betul, orang itu sedang di kesadaran apa, sehingga nasihat ini tepat untuk dia. Jadi, kalau kita sudah memahami tentang pingpong antara dua kutub kesadaran yang paradok ini, kita akan tidak sibuk membenturkan. Makanya saya pernah bilang bahwa orang yang tercerahkan dengan orang yang tidak konsisten itu terkesan mirip karena dia tidak memegang teguh satu prinsip. Dia bisa berubah-ubah jawaban, bahkan Anda ditanya tentang hal yang sama, Anda bertanya tentang hal yang sama kepada orang yang sama di lain waktu yang berbeda, jawabannya bisa jadi tidak sama. Karena orang yang menjawab itu melihat situasi dan kondisi dan level kesadaran saat Anda sedang bertanya. Jadi, kalau Anda sudah memahami video ini, maka jadilah oportunis yang berkesadaran tinggi. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.